Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bingung antara mau jawab atau gimana, Bapak ini. Mengucap salam dapat pahala. Dapatlah. Menjawab Dapat. Makanya saya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan sendiri, saya jawab juga. Serakah itu namanya. Kalau pahala serahkan nggak apa-apa. Semakin banyak mengumpulkan pahala kan bagus. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, saya Calontok, salam lembut. Tepuk tangan yang paling meriah untuk hadir. Hadir. Ini wujud Pak, saya sangat mendukung dan support ya. Ini adalah resolusi 2020 hadir. Nah, makanya saya hadir di sini. Ya. Ini bukti saya mendukung, makanya saya hadir. Hadir karena hadir. Padahal ini sempat pindah jadwalnya. Harusnya kemarin tanggal 29 pagi, tapi kemudian dipindah ke tanggal 30. Wah ini sempat bingung saya karena harus ngatur jadwal kan. Yang beberapa sampai telepon TV kan ya, koordinasi dengan stasiun TV segala akhirnya bisa. Coba kalau tanggal 31 gitu. Wah nggak usah pakai mikir. Nggak usah banget nyampe, pasti bisa 31 itu kan. Besok mau ada acara lagi saya bisa Pak. Gak masalah Pak, sering-sering kita banyak kumpul. Silaturahim semakin baik. Baik ya. Karena ini wujudnya semakin sering hadir semakin baik. Ya kan? Memenuhi syarat-syarat hadir. Dan saya sangat bersyukur karena juga tadi sebelum naik saya sudah dapat M-Banking lunas. Jadi apa? Tenang. Saya Bapak Ibu, saya itu lebih senang isi acara seperti ini. Ini yang lunasnya itu yang dari Mandiri, BRI atau yang BRI? Nah ini saya nggak tahu. Karena ini acara didukung oleh 3 bank ya, Mandiri, BRI juga. Tepuk tangan buat bank yang mendukung saudara saya di situ. Iya. Jadi tinggal setelah ini Kementerian Sosial berarti tinggal 3 bank tadi yang kita tunggu. Kan bisa-bisa 3 bank mengadakan acara didukung oleh Kementerian Sosial. Sekarang kan acara Kementerian Sosial didukung oleh 3 bank. Ya. Jadi nanti bisa aja berkolaborasi, nanti acara Mandiri yang bayarin BRI, acara BRI yang bayarin BNI, acara BNI yang bayarin Mandiri. Itu namanya kolaborasi. Ya. Yang penting menghadirkan saya itu yang penting. Termasuk inklusif kalau itu ya. Ya. Untuk semua. Tidak eksklusif, kita inklusif, hadir untuk semua. Makanya saya tadi mau ngomong apa sampai dulu. Yang kita sapa. Ya. Kita mohon maaf, saya akan membaca karena ini nama Pak, saya takut salah. Ya. Susah apa sih? Kacamata bukan pamer, nggak ada yang punya Pak. Khusus mentang-mentang trendy sekarang, limited edition. Nggak ada yang punya, bukan limited. Maksudnya? Tadi kan saya di ruang tunggu Pak. Kamu ngomong apa? Ini. Oh. Ini bunyi. Oh, memang supaya meriah. Ya? Ini tahu, yang di belakang sudah panik. Gimana ini? Gimana? Santai aja Mas, ini lawak. Santai aja, nggak apa-apa. Ini pasti saya yakin. Pasti bingung di sini. Gimana kayak santai aja. Saya pernah mic-nya mati juga pernah, lebih parah dari ini. Apa-apa. Makin lama makin bagus lah. Gak ada alasan kalau kita nggak tampil kan ada ini. Ya hilang, jadi sepi. Tadi rame, ya kan? Ini kacamata nggak ada punya Pak. Tadi saya di ruang tunggu ada kacamata, terus saya tanya, punya siapa? Nggak ada, makanya saya pakai. Nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya kan dipakai. Limited edition. Saya kan edisi. Kacamata saya punya 3 Pak. Kalau beliau Pak Menteri punya banyak, saya yakin lah. Tapi kalau saya yang pelawak aja punya 3. Jadi kacamata satu khusus untuk membaca. Yang kedua itu khusus untuk menulis. Ya benar, Bapak Ibu. Kalau saya pengen baca,
salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis nggak baca. Itu harus benar. Katanya 3. Kacamata ketiga, kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca, tulis di mana, biar nggak salah ambil. Betul. Kalau kacamata yang ketiga yang hilang, Ya saya baca aja, nggak perlu nyari kacamata tulis. Kamu kok malah bikin repot. Yang terhormat Bapak Juliari Batubara, tepuk tangan buat beliau. tapi nama belakang beliau siapa tadi? Nggak ada. Ada tadi disebut. Nggak ada di belakang beliau, nggak ada yang duduk itu loh. Kamu mau lihat siapa di belakang beliau? Nggak ada. Saya kan nanya nama belakang Beliau beliau. di belakang beliau nggak ada siapa-siapa. Namanya gimana saya? Nama belakangnya tadi Pak. Nama lengkap. Ya sama aja. Nama lengkap, nama belakangnya. Nama belakangnya berarti yang duduk di belakang beliau. Kadang-kadang nanya bikin bingung Pak. Bapak susah diajak ngomong sih. Orang kalau umum ditanya Pak nama belakangnya siapa Pak? Ya langsung dijawab. Itu nama lengkap. Kalau kamu tanya aku, Bapak nama lengkap kan? nah nama lengkap saya Cak Nonton. Coba nanya. Nama belakang Bapak? Ya dulu siapa di belakang saya kan gitu. Kan Anda tanya nama yang di belakang. Terserah Pak. Terserah. Bapak Juliari Batubara. Wes. Juliari itu jujur dan mulia setiap hari. Masuk. Batubara. Bagikan tugas biar terarah. Satu semua memberikan apa sambutan ujangan tadi seperti Iya, tadi. memberikan arahan juga. Seperti tadi juga. Ya itu datang bagian transfer ada sendiri. Iya. Semua dibagi tugas sehingga arahnya jelas. Sendiri aman ya Pak ya. Saya lebih senang seperti ini Pak. Karena buat saya Pak lebih tenang itu isi acara seperti ini. Bayarannya pasti. Iya. Ya. Perkara halal atau enggak insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya loh ya. Karena saya sering isi acara yang bikin deg-degan. Halalnya pasti, tapi bayarannya insya Allah itu malah deg-degan saya. Mending bayarannya yang pasti. Mending bayaran pasti, halalnya Insya Allah nggak apa-apa. Kalau halalnya pasti, bayarnya insya Allah malah deg-degan. Nggak tenang. Berikutnya Bapak Sekjen kita, Bapak Hartono Laras. Pak Hartono, sehat Pak? Pak, yang mana sehat? Beliau, Karena Bapak gini, tadi awalnya nggak ya tahu. elah. Pak Hartono udah menganggap saya seperti keluarga sendiri. Nggak tahu Pak. Masa? Dia pernah masuk ruangan Pak Hartono langsung berdiri. Keluarga. Loh, dia ke keluarga. Itu usir. Aduh, kok keluarga gitu kok. Hartono. Harapannya semua tertoto di sini dan di sono. Jadi di mana-mana betul. Ya, dimanapun. Ya. Laras. Lakukan usaha dan selalu kerja keras. Ya. Next berikutnya. Inspektur Jenderal Pak Dadang Iskandar. Dadang dapat menguasai segala bidang. Nggak ada. Iskandar, inspektur yang kualitasnya di atas standar. Ya gimana? Keren nggak? Awalnya tahu ya, Pak Dadang awalnya gitu, begitu bagus. Gak ada yang jelek gini loh. Nama pembawa rasa, gak ada yang jelek udah lunas tuh.
saya juga tenang jadinya. Hadir humanis Pak, humanis itu kan ya kemanusiaan. Makanya saya ajak Humanis. karena humanis. Kasihan saya lihat dia nganggur itu ya. Saya ajak, saya wujudkan hadir di dalam kehidupan saya. Kan gantian, biasanya memang gantian Pak. Jadi kalau dia ada kerjaan, saya nganggur dia ngajak saya. Begitu juga sebaliknya, kalau pas saya nganggur dia ada kerjaan dia ngajak saya. Gitu. Loh, gantiannya di mana? Dirjen Pemberdayaan Sosial Bapak Pepen Nazarudin. Pepen Nazarudin. Pemberdayaan Sosial. Pepen. Pemberdayaan sosial orang kesupen. Gak lupa, gak pernah lupa pemberdayaan. lupa. Kesupen. Gak pernah Kesupen kesupen. itu nggak pernah lupa. Ya. Katanya maksa. Ya memang harus dipaksa kan. Nazarudin. Naiknya standar kehidupan harus diwujudin. Oh, mantap. Diwujudin. Ya, sama semangatnya sama. Biar pas. Dirjen Rehabilitasi Sosial. Bapak Edi Soeharto, Pak. Wah, supporternya. Edi Soeharto, Rehabilitasi Sosial. Edi. Eksekusi rehabilitasi harus terjadi. Harus dilaksanakan. Soeharto. Sungguh harapan ini harus nyoto. Wah, mantap. Harus ada. Harus terwujud. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Pak Andi, dulu Pak Andi? Oh, ada. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Andi dulu. Kita lewati agak susah Pak. Jadi prinsipnya Pak Andi sudah akhirnya Pak. Saya bisa. Jangan bikin GR dong Pak. Saya usahakan. Tidak ada Jangan istilah bikin menyerah. GR. Andi itu andalan non dindi. Di mana-mana bisa diandalkan. Andalan di mana-mana. Ya. Dulung. Dulung. Dulure fakir miskin dan orang yang butuh ditulung. Nah, ini saudara fakir miskin dan orang-orang yang harus ditolong. Ya Pak, mana Pak? Betul. Untung nemu. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bapak Raden Hari Hikmat, Pak Raden Hari Hikmat. Raden. Ini kan ya Kementerian Sosial ini kan harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Iya. Bencana profesor. Makanya Raden. Memang di dalam rakyat itu kadang-kadang terjadi insiden. Seperti bintang. Hari. Yang penting harus cepat recovery. Harus cepat recovery. Hikmat. Agar hidup kembali nikmat. Udah. Aja. Setelah recovery kembali hidup nikmat. Iya, itu kembali nikmat. Ini ada diberi lagi nama Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian dan Pendidikan Sosial, Bapak Syahabudin. Pak Syahabudin? Syahabudin itu orangnya apa? Sahabudin itu kalau dalam bahasa Sunda Sahabudin. Siapa Budin? Bukan.
Sahabudin bahasa Sunda biasanya. Bukan, ini bukan. Iya. Syahabudin. Saya harus memenuhi semua kebutuhan dinas. Syahabudin. Makanya jabatan beliau juga panjang kan. Badan, kepala, panjang. Karena semua kebutuhan itu dipenuhi. Iya. Mungkin ada nama lain yang belum disebutkan. Saya diberi nama. Tapi saya ucapkan juga pada selamat datang Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko. Siapa? Ada lah pasti nama Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko pasti ada. Masa nggak ada segini banyak? Aduh, coba di Pak Bambang. Oh, Pak Sugeng, Pak Sugeng. Oh, ada. Pak Joko. Oh. Kok pasti ada ya? Masa di Indonesia itu kalau berkumpul laki-laki 10 aja pasti nama Bambang Sugeng. Ada lagi sebanyak ini. Itu saya sudah survei. Nama-nama tahun 70-an masih Ya, ada ya? 70-an itu masih ada. Ini beliau-beliau kan kelahirannya sekitar segitulah. Benar. Nanti kalau udah ada tahun-tahun mendatang pejabat-pejabat sudah selamat malam Bapak Febrian. Nah, iya. Sudah nama-namanya sudah. 80 90 itu ya. Makanya terima kasih sekali lagi saya diundang di acara yang luar biasa ini. Dan boleh tepuk tangan bebas Bapak Ibu. Ini menunjukkan, ini indikasi buat saya Pak. Kementerian Sosial secara iman sudah mantap, sudah stabil. Indikasinya apa? Loh, ini kan acara penting ya. Iya. Ini resolusi untuk tahun 2020, komitmen bersama. Yang diundang, acara seperti ini yang diundang pelawak. Berarti imannya sudah stabil, sudah mantap. Karena kalau acara seperti ini yang diundang masih ustadz, berarti imannya masih labil. Tuh, indikasi. Iya. Makanya sering-sering undang pelawak, biar semakin mantap. Jadi imannya sudah tebel ya? Udah nggak tergoyahkan lagi karena udah mantap. Itulah harapan saya. Dan acara ini dievaluasi kalau mau bagus rencananya sebulan sekali ya. Untuk meningkatkan Ya membantu roda perekonomian iya. keluarga kami. Tapi kalau jangan dimasukkan hati Pak Juliari, dimasukkan agenda aja. Lebih jelas gitu. lebih pasti lah ya. Karena ini, seperti saya katakan tadi, sesuatu itu kadang-kadang akan terjadi di luar rencana. Iya. Makanya yang namanya bencana. Ya ada Sesuatu yang terjadi di luar rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk bisa menghadapi bencana. Paham ya? Jadi bencana terjadi tanpa rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk menghadapi bencana. Jadi apapun kita harus siap. gimana maksudnya rencana bencana tadi? Ini contoh ya. Mana kapan itu rencana, kapan itu bencana. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya saya dengan istri. Gitu. Iya. Kalau saya sama istri sepakat, besok minggu jalan-jalan ke mall. Ya. Itu rencana. Iya. Rencana terjadi atau tidak kita lihat hari Minggu. Kalau hari Minggu kita jalan-jalan di mall, itu berarti rencananya dijalankan dengan baik. Kapan bencana? Nah kalau sudah di mall, terus dia belok ke toko tas, toko sepatu. Nah itu kan bencana. Betul Pak. Betul Betul ya Bapak. Itu bencana itu bisa jadi. Makanya kalau semakin sering acara seperti ini kan saya berarti bisa mengantisipasi bencana seperti itu. Untuk antisipasinya di mall biar nggak ke toko tas tadi gimana tuh? Kalau saya juga mohon maaf, itu kalau sama saya sama istri itu karena saking sayangnya Pak ya. Selalu saya gandeng kalau jalan-jalan. Lu istri tak gandeng terus? Karena sayang. Bukan, kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Karuan tinggal. Itu adalah tindakan untuk preventif mengantisipasi bencana tadi. Iya. Namanya Iya. biasa. Makanya selain imannya kuat yang membuat saya yakin komitmen hadir ini ya, resolusi ini untuk bisa berjalan dengan baik karena apa? Modalnya sudah jelas. Kementerian Sosial semuanya kompak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Kompak. Orang kompak itu baru duduk sudah terasa. Semua ada di sini. Loh, kompak. Ya, kan panggungnya di sini memang. Tapi kan bisa aja ngadep kemana-mana. Tapi semua ngadep. Kan Bapak duduk di sini. Duduknya aja orang kompak ini.
Yang ganteng gerombol, yang ganteng. Iya kan, betul kan? Yang cantik gerombol, yang cantik. Ya, yang gerombol. Yang jelek nyebar. Ya. Makanya saya di sini Pak, biar nggak ketahuan. Bener Pak Joyer ya, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Kalau tetap kita harus optimis. Ya. Tahun 2020 kita hadapi dengan optimis dan kita beri semangat untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang merasa jelek ya. Iya. Kita beri semangat, tepuk tangan buat yang merasa jelek. Iya. Semangat. Dan pesan saya bagi Anda yang merasa jelek, jangan pernah minder, jangan pernah merasa berkecil hati. Pesan saya, walaupun Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Iya. Kalau Anda jelek, jangan Anda yang takut. Kalau kita jelek, mencintai orang, yang kita cintai yang takut. Jangan kita yang takut. Jangan minder ya. Iya. Harus percaya diri ya Pak. Harus cintai aja. Itu namanya profesional. Jelek tidak mengambil porsi takut orang lain. Ya udah kita jelek-jelek aja. Porsi takut orang lain jangan biarin. Itu profesional. Seperti saya ini kan ya berusaha profesional. Nggak ditelepon panitia ini. Mumpung ini kesempatan yang tepat saya sampaikan ini untuk Kementerian Sosial hubungan dari bank-bank sponsor ya. Sekaliguslah untuk Bank BNI, BNI Mandiri juga saya umumkan di sini untuk acara instansi yang saya sebutkan tadi cukup bayar saya 50%. Wes, alhamdulillah. 50% DP, 50% pelunasan. Gitu. Hah? Nggak usah 100%, 50% nggak apa-apa. Lunas itu namanya. Ya biar nggak deg-degan tadi. Kompak, makanya ini kompak harus dijaga, dirawat, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Ini harus dipertahankan, ya. Makanya sekali lagi harus lebih sering acara seperti ini. Kompak. Berikutnya apa? Nah, modal utama ini modal utama. Ya. Iman sudah jelas mantap. Udah. Kompak sudah terlihat. Berikutnya sehat. Nah, sehat itu juga modal. Harus dijaga, dirawat. Sehat. Indikasinya tertawa. Kalau Bapak Ibu tertawa, itu sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Iya, yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Kita dong berarti. Artinya apa? Kita merelakan kesehatan kita demi kesehatan Bapak Ibu. Iya kan? Ya. Kita kami dianggap nggak sehat nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sehat. Itulah pengorbanan kita. Senyum ibadah. Senyum itu ibadah. Iya. Karena ini harus tahu senyum itu kalau kita senyum itu mempunyai efek yang luar biasa. Senyum yang dilakukan itu bisa memberikan energi kepada orang yang kita beri senyuman. Percaya tidak percaya? Tepuk tangan itu juga punya efek yang sama dengan memberikan senyum atau tertawa. Karena ini saya ungkap, ini ada penelitian profesor dari Jepang. Ya. Orang saya belum pernah dengar. Orang Surabaya. Oh iya. Katanya profesor dari Jepang. Iya, sebulan yang lalu dari Jepang ya. Tapi orang Surabaya. Ya nggak usah ngomong dari Jepangnya. Loh, orang dia dari Jepang kan nggak apa-apa. Kalau ngelarang-larang profesor dari Jepang ngapain? Ya ngomong langsung profesor dari Surabaya. Orang dia dari Jepang kok sebulan yang lalu. Gimana sih? Kamu kan nggak tahu nih, saya kasih tahu kok malah protes. Jadi, Dari Jepang. ini menurut penelitiannya, tepuk tangan itu mempertemukan dua telapak tangan secara bersama. Tepuk tangan yang dilakukan selama 10 menit berturut-turut tanpa berhenti akan punya efek yang pertama yang jelas adalah telapak tangan jadi merah. Iya. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Iya tahu. Ilmiahnya. Terus tertawa 30 menit itu bisa membakar kalori sama dengan tertawa hanya setengah jam. Iya. Luar biasa. Efek tertawa dan tepuk tangan itu ternyata luar biasa.
Nggak ada yang tahu ya Pak ya. Bapak dikit-dikit ditepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Ini nggak ada manfaatnya Pak ya itu tadi Pak. Gak ada manfaatnya gimana? Itu kan bener kok gak ada manfaatnya. Makanya tertawa dan tepuk tangan itu sangat dianjurkan. Dan tersenyum atau tertawa itu kalau kita lakukan secara 3 hari berturut-turut, wah, niscaya kita akan dijauhkan dari pergaulan. Ya 3 hari berturut-turut senyum. Tapi memang kegembiraan, kebahagiaan itu sehat itu simpel, Salah satunya tertawa, itu bikin sehat. Atau kalau seusia saya itu mungkin lari kecil aja nggak usah sprint, nggak usah jarak jauh, lari semampunya. Lari dan tertawa itu membuat sehat asal tidak dilakukan bersamaan. Karena kalau dilakukan bersamaan itu justru menunjukkan kalau kita nggak sehat. Menurut saya, silakan Bapak Ibu besok pagi lari sambil ketawa-ketawa sendiri. Yang kurang nggak sehat. Sesuatu yang baik dengan sesuatu yang baik atau tidak harus dicampur. Kalau dicampur belum tentu jadi baik. Iya. Tapi memang intinya sehat, bahagia, senyum, murah senyum itu untuk kinerja, untuk kerja bagus. Makanya kita harus hindari yang namanya stres. Ya kan, tegang, stres, apalagi panik gitu. Iya kalau biasanya Pak, kalau tekanan kerja apalagi ada musibah atau ada apa gitu ya, bencana yang tiba-tiba, itu kan tekanan kerja meningkat, stres, tegang, sampai nggak pulang ke rumah. Anda pernah merasakan tegang, stres, panik gitu? Ya sering sama. Gitu. Bisa membedakan ya? Ya sama aja, deg-degan, keringetan.